Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsep dan hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Andi Hudia MPD dan dosen mitra Ibu Dr. Anda Sukriyati Firman MKes selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamaria akan mempresentasikan tentang pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar menurut Smith, Atkinson, dan Ben adalah proses mempresentasikan dunia secara nyata. Sedangkan menurut Sanjaya yaitu proses yang dapat mengubah perilaku suatu individu karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan. Mengajar adalah proses membagikan informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik dengan peserta didiknya kepada peserta didiknya. Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 20, yaitu pembelajaran yaitu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik atau sumber belajar dengan lingkungan belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran, di mana terdapat dua segi jika dilihat dari perbedaan, yaitu ada dari segi pelaku dan dapat dilihat dari segi jenis kegiatan. Nah, di mana jika dilihat dari pelaku itu belajar, pelakunya adalah seorang siswa, mengajar adalah seorang guru, dan pembelajaran adalah peserta didik dan guru. Adapun jika dilihat dari jenis kegiatan, di mana belajar itu dia lebih kepada menerima informasi ataupun ilmu, sedangkan mengajar itu dia adalah pemberi, penggerak ataupun motivator. Sedangkan pembelajaran itu dia lebih kepada interaksi antara si peserta didik dan pendidik. Adapun persamaan dari belajar, mengajar, dan pembelajaran, di mana mengajar adalah suatu kegiatan untuk memancing siswa agar mau belajar. Maka jika tidak ada proses mengajar, maka belajar juga tidak akan terjadi. Nah, kedua hal inilah yang saling berkesinambungan dan juga menjadi bagian dari pembelajaran, di mana ketiga hal ini diharapkan dapat mengubah suatu potensi diri dari seorang siswa ke arah yang lebih baik atau positif dan telah terjadi dalam satu waktu dan lingkungan yang sama. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep belajar, mengajar, dan pembelajaran. Rick Bonderson dan Merrill tahun 1977 menyatakan strategi pengorganisasi isi pelajaran disebut sebagai struktur strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan menstencil fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau seorang pendidik sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Materi selanjutnya yaitu hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar dapat dilakukan secara individu atau interaksi satu arah. Belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari berjalan terus dari kita lahir hingga akhir hayat. Sama halnya dengan mengajar apabila pendidik pasif dalam menyampaikan informasi, sedangkan peserta didik tidak merespon apa saja yang diinformasikan, maka hal tersebut juga dapat disebut interaksi satu arah. Lain halnya dengan pembelajaran. Pembelajaran dapat terjadi apabila ada proses timbal balik dari belajar mengajar, yaitu adanya interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Adapun kesimpulan materi dari kelompok kami yaitu, pada hakikatnya belajar merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen.
hasil dari belajar yang ditunjukkan dengan tingkah laku. Dalam belajar ada aspek yang berperan, yaitu motivasi, emosional, sikap, dan lainnya. Unsur utama dalam belajar adalah individu sebagai peserta belajar, kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi belajar yang memberikan kemungkinan terjadinya kegiatan belajar. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.